Halo semua, perkenalkan nama saya Puspa Cinta dengan NIM 23010121140273 dari Peternakan D. Perkenalkan, nama saya Sandi Alam Perwira dari Peternakan D. Nomor NIM saya adalah 2301011211400288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ardian Dwi Kurnia dengan NIM 23010121140243243. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani dari kelas Peternakan D. NIM saya 2300101240268. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar dari kelas Peternakan D dengan NIM 230121140231231. Perkenalkan, nama saya Dinda Novinda dari Pratikum Statistika Kelompok 5, NIM 230111211402999. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Prastowo dengan NIM 230010121402551. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang binomium, yaitu adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, atau berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Perkenalkan, nama saya Puspa Cinta dengan NIM 2300101140273. Saya dari kelas Peternakan D. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal serta penjelasan dari sebaran peluang binomium. Di sini saya sudah mempunyai beberapa contoh soal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari contoh soal tersebut. Baik, sekarang saya akan membacakan contoh soal yang pertama. Sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan yang lalu. Saya akan menjawab. Diketahui dari soal tersebut bahwa N atau sampelnya yaitu ada 12, terus P-nya ada 2/5, Q-nya ada 3/5. Lalu untuk menjawab soalnya kita pakai rumus P dalam kurung XN, lalu pakai rumus kombinasi N faktorial per N min X faktorial kali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Setelah dioperasikan hitungannya didapatkan hasil 0,213. Lalu untuk contoh soal yang kedua, Bertrand Jobbis melakukan eksperimen penelitian OA terhadap tikus hingga mendapatkan hasil 4 ekor terserang penyakit OA. Apabila kemungkinan terserang OA adalah sebesar 40%, berapakah peluang Bertrand Jobbis membutuhkan 10 ekor tikus? Baik, berarti diketahui dari soal tersebut N atau sampelnya itu 10, X-nya 4, P-nya 40% yaitu 0,4, Q-nya berarti sisanya 0,6. Lalu untuk pengoperasian hitungannya pakai rumus P dalam kurung X sama dengan X, lalu pakai kombinasi N-1, X min 1
dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Setelah dihitung-hitung, hasilnya yaitu 0,10033. Untuk soal yang 3, di sebuah madrasah ada 5 guru berpartisipasi dalam tes UKG, di mana tingkat kelulusannya sebesar 0,6. Hitunglah probabilitas saat kondisi paling banyak 2 guru lulus. Diketahui dari soal tersebut bahwa sampelnya 5, P-nya 0,6, berarti Q-nya 0,4. Lalu dihitunglah menggunakan rumus PX dengan kombinasi dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Lalu dihitung sampai yang diminta soalnya itu kondisi paling banyak 2 guru lulus. Berarti sampai kombinasi kedua. Setelah dijumlah semua hasilnya, didapatkan hasil akhir yaitu 0,31744. Sekian contoh soal sebaran peluang binomium dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu, apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Rumus distribusi atau sebaran peluang Poisson seperti di gambar ini. Terima kasih. Kemudian, contoh soal dan penyelesaian dari peluang sebaran Poisson. Untuk contoh soal nomor 1, pada tahun 2020 dilakukan penelitian di pedalaman desa Sucen. Diperoleh data bahwa rata-rata terdapat 2,5 bebek albino dari 175 bebek, serta 525 bebek diambil sebagai sampel percobaan. Dengan menggunakan pendekatan Poisson, tentukan peluang diperolehnya bebek yang bukan albino. Untuk penyelesaiannya, diketahui rata-rata hitung yaitu 2,5 bebek albino per 175 populasi. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 525, yaitu 3 kali lebih banyak dari populasi pada tahun 2018. Sehingga rata-rata hitung sekarang pada populasi 525 bebek adalah 2,5 dikali 3 sama dengan 7,5. Kemudian peluang dari sampel tersebut yang tidak diperoleh bebek albino adalah P, di mana X sama dengan 0, sama dengan 7,5 pangkat 0 dikali E pangkat negatif 7,5 dibagi 0 faktorial, yang hasilnya 0,00055. Kemudian nomor 2, peluang seekor sapi akan mendapat reaksi buruk setelah disuntik besarnya 0,0005. Dari 4.000 sapi yang disuntik, tentukan peluang yang tidak mendapat reaksi buruk. Penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan distribusi Poisson kepada distribusi binom, maka N kali P sama dengan 4.000 dikali 0,0005, yang hasilnya adalah 2. Jika X menyatakan banyak sapi yang mendapat reaksi buruk akibat suntikan itu, maka peluang dari X sama dengan 0 adalah 2 pangkat 0 dikali dengan E pangkat negatif 2 dibagi 0 faktorial,
yang hasilnya 0,1353. Jadi peluang yang tidak mendapat reaksi buruk sebesar 0,1353. Kemudian soal nomor 3, suatu rumah sakit hewan akan memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 hewan per hari. Kedatangan pasien mengikuti proses Poisson. Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? Penyelesaiannya diketahui rata pasien sebanyak 4 hewan per hari. Kemudian karena kedatangan pasien mengikuti proses Poisson, maka berlaku P di mana X sama dengan 2 sama dengan 42E dibagi dengan 4 kali 2 faktorial sama dengan 0,1465. Jadi probabilitas kedatangan 2 pasien per hari adalah 0,1465. Saya Sandi Lamberwira akan menjelaskan pengertian sebaran peluang normal. Sebaran peluang normal merupakan suatu fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva. Saat menggunakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Menurut Sutarto, distribusi normal sering juga disebut distribusi Gauss. Distribusi normal banyak digunakan dalam praktik penelitian di lapangan. Menurut Muhammad Nurdin, distribusi normal merupakan suatu distribusi peluang yang paling dan sering digunakan karena bentuk kurva normal mencukupi lonceng yang menunjukkan keseimbangan antara luas rata-rata dan kanan dan. Berikut adalah contoh soal dari sebaran peluang normal. Nomor 1, dalam suatu ujian terdapat 300 siswa mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapat nilai A adalah 85. Contoh soal nomor 2, dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk anget motivasi kerja adalah 75, dengan simpangan baku adalah 4. Berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas? Contoh soal nomor 3, dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk anget motivasi kerja adalah 75 dengan simpangan baku adalah 4. Berapa nilai responden yang dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi? Jawaban dari contoh soal sebaran peluang normal. Nomor 1, akan ditentukan Z, X lebih besar dari 85. Z, X lebih besar dari 85 sama dengan 1 min Z, X lebih kurang dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z, X kurang dari 85. Z sama dengan 85 kurang 70 bagi 10. Hasilnya adalah 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332, sehingga Z, X lebih besar dari 85 sama dengan 6,68%. Jawaban nomor 2, Z sama dengan 80 kurang 75 bagi 4, hasilnya 1,25. Dari tabel, kurva normal didapat luas ke kanan sama dengan 10,56%. Jadi, jumlah responden sama dengan 10,56% kali 100 sama dengan 11 orang. Jawaban nomor 3, batas kualifikasi 10% tertinggi sama dengan 50% dikurangin 10% sama dengan 40%. Dari tabel diperoleh 1,25. Karena SD tertinggi 4, maka 1,28 SD sama dengan 1,28 kali 4,
yang hasilnya 5,12. Jadi skor tertinggi adalah 75 ditambah 5,12 yang hasilnya 80,12. Saya Tinta Noveda Briana Ramadan, NIM 2301011140299. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian variabel acak distrik dan pengertian variabel acak kontinu. Pengertian variabel acak distrik adalah deskripsi nilai-nilai numerik dari hasil-hasil percobaan dan menghubungkan keduanya namun tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Nilai variabel acak distrik merupakan bilangan bulat dan asli tidak berbentuk pecahan. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang memiliki nilai tak terhingga atau merupakan bilangan yang tidak bulat maupun pecahan. Variabel acak kontinu jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa sederetan titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.